Kita baca Amsal 20 ayat 29. Hiasan orang muda ialah kekuatannya dan keindahan orang tua ialah uban. Jadi kalau kita lihat di sini, orang muda itu ya kebanggaannya adalah kekuatannya. Ya, kalau masih muda, misalnya masih ya, remaja, ya lihat penampilannya, kemudian akan melihat badannya itu kelihatan kuat, ya mungkin perkasa. Tapi kalau orang tua yang menjadi keindahannya itu uban, ya. Nah, uban itu bicara tentang pengalaman. Tapi kalau kita lihat di Alkitab, katanya uban itu juga seperti mahkota, ya bagi orang tua. Jadi kelihatan orang yang sudah bijak, ya lebih berpengalaman. Jadi kalau orang muda itu kebanggaannya adalah mungkin kekuatannya, kepandaiannya, kelihayannya. Tapi kalau orang tua itu yang menjadi patokan atau menjadi kebanggaannya itu adalah pengalamannya. Dia semakin wise, ya semakin bijak, punya banyak wisdom, ya punya banyak hikmat dari pengalamannya. Lalu ayat 30, ya. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan dan pukulan membersihkan lubuk hati. Ini ayat menarik sekali, ya. Kalau kita lihat di sini, ya, bahwa ternyata bilur-bilur yang berdarah itu kan ini kayak ceritanya orang maling, ya, ketangkep terus digebukin gitu, ya. Lalu ampun ya kayak begitu. Terus jadinya merasa menyesal, ya, sebagian mungkin jadi nggak mengulang lagi, ya. Tapi sebagian juga mungkin butuh proses lebih jauh lagi. Pukulan membersihkan lubuk hati. Ya, kadang-kadang kalau kita comot ayat ini saja, kita bisa berkata bahwa Tuhan pakai banyak hal, ya Tuhan menghajar seseorang untuk mendidik orang tersebut dengan tujuan supaya orang ini bisa kembali kepada jalan Tuhan, ya. Kita mesti lihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kasih, ya. Dia mungkin dalam tanda kutip tuh terpaksa mengizinkan beberapa hal terjadi dalam hidup kita karena apa yang kita buat itu membuat celah, ya, sehingga iblis itu punya alasan untuk menyerang kita, ya. Dan karena Tuhan itu adil, ya, dia mau nggak mau, ya, akhirnya orang yang sedang kita bilang dididik Tuhan itu ngalami hal-hal yang kurang nyaman, bahkan tidak nyaman. Tetapi tetap Tuhan jagai, ya, itu seperti Ayub, ya. Ayub itu iblis seperti nantang Tuhan. Nah, buktinya Ayub ini kan gara-gara kau berkati semua. Coba kalau kau lepaskan pagar dalam hidupnya, pasti dia akan mengutuk, ya. Tapi Tuhan bilang, ya coba aja, tapi jangan sentuh nyawanya, ya. Nah, kita coba lihat dalam terjemahan lain. Ini menarik, ya. Amsal 20 ayat 29 sampai dengan 30, Alkitab dalam bahasa Indonesia masa kini. Orang muda dikagumi karena kekuatannya, dan orang tua dihormati karena ubannya. Lalu ayat 30, perhatikan ini, ya. Ada kalanya pengalaman pahit menghapuskan kejahatan dan membersihkan hati manusia. Ya, ada kalanya, berarti ada kalanya juga enggak gitu, ya. Pengalaman pahit itu bisa dipakai Tuhan untuk mendidik seseorang untuk bisa berubah, ya, untuk menjadi baik, menjadi lebih bijak. Tetapi bisa juga orang itu tetap mengeraskan hati. Ya, banyak kan penjahat-penjahat yang akhirnya harus dihukum mati misalnya, ya, karena nggak bertobat. Ya, mungkin menjelang mati dia bertobat, tapi game is over, ya. Mungkin dia selamat masuk surga karena terima Tuhan Yesus, kan seperti penjahat di samping Yesus. Tetapi dia kehilangan banyak kesempatan untuk menikmati berkat-berkat Tuhan semasa ada di muka bumi ini. Nah, ini coba lihat, ya, ayat 30 dari Alkitab Berita Baik. Kadangkala pengalaman pahit menghapuskan kejahatan dan membersihkan hati manusia. Saya satu ketika ketemu dengan seorang, ya, yang dia sharing, dia bilang, waduh, ya, dia punya pelayanan, ya, bukan gereja, pelayanan, ministry. Entah nantinya buat jadi gereja apa enggak, tapi ini ministry dan itu berkembang. Dan dia bilang bahwa Tuhan panggil dia untuk pelayanan, tapi waktu dia nggak nurut, Tuhan kasih penyakit jantung katanya, sampai akhirnya dia sembuh, dia bertobat baru dia sembuh. Nah, itu kadang-kadang
ada orang menafsirkan seperti itu. Nah, kita harus lihat bahwa Tuhan itu tidak memberikan penyakit untuk mendidik kita, ya. Tetapi kebodohan kita, kekeras kepalaan kita itu membuat celah sehingga iblis itu bisa nyerang, dan Tuhan pakai itu untuk mendidik kita. Yang mengubah kita itu firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, firman Tuhan yang disampaikan oleh seorang, ya, jadi lewat nubuat misalnya, itu yang mengubah, ya. Tetapi lewat pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak nyaman, kita itu bisa lebih bijak, ya. Tapi keputusan untuk kita mau berubah apa enggak itu tetap ada pada kita. Ya, seperti saya bilang tadi, banyak orang-orang, ya, para penjahat yang berulang kali, ya, akhirnya ya mati. Bahkan ada yang sampai akhir hidupnya tuh tidak mengakui Tuhan, ya, menyangkal Tuhan. Ada yang seperti itu, ya. Jadi makanya dikatakan kadangkala, ya, pengalaman pahit itu bisa membuat seseorang itu jadi baik, ya, menjauhi kejahatan. Itu sebabnya diperlukan hukum, ya. Ada aturan, lalu ada itunya kan, kalau melanggar ada hukumannya. Nah, tujuannya itu sebenarnya menjaga supaya semuanya itu tertib. Tapi apakah orang itu berubah karena dia dihukum? Nah, itu hal yang beda lagi, ya. Ada orang-orang yang masuk penjara, kemudian karena kesalahannya, lalu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus di situ, dan kemudian dia berubah, dia jadi hamba Tuhan, dan dia bilang, memang Tuhan pakai saya, Tuhan mengajar saya untuk lewat penjara. Kalau saya nggak masuk penjara, saya nggak akan berubah, ya. Ya, itu pengertian dia, tapi sebenarnya dia itu nggak perlu masuk penjara kalau mau dari awal itu nurut, ya. Tapi seringkali kan kita tuh punya bukan hanya ego, ya, tapi kita merasa diri kita bijak, ya. Amsal 3 ayat 5 dan 6 berkata, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akui Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu, ya. Jadi kadang-kadang tanpa sadar kita merasa diri kita itu bijak. Nah, ini Amsal 20 ayat 30 berkata, bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan dan pukulan membersihkan lubuk hati. Harusnya kita nggak perlu mengalami sampai berdarah-darah, ya, baru ikut Tuhan, ya. Nggak perlu mengalami berbagai macam pukulan, baru kemudian akhirnya hati kita mulai terbuka. Ingat pengalaman anak yang bungsu, ya, karena dia merasa diri dia bijak, ya, dia merasa, oh, kalau saya punya uang, harta saya ini saya bisa nikmati, ya. Lalu dia minta bagiannya dari orang tuanya, dan dia pergi ke negeri yang jauh, dia menghabiskan hartanya di sana. Dan setelah sekian lama ternyata timbul kelaparan, ya. Timbul kelaparan, lalu dia bekerja sama orang untuk bisa dapat gaji dan bisa beli makanan. Orang itu menyuruh, yang punya pekerjaan ini menyuruh orang ini, anak bungsu ini, untuk kerja jaga babi. Nah, itu sebenarnya merendahkan sekali, karena pada masa itu babi adalah binatang yang haram. Tapi karena nggak ada pilihan, akhirnya ya dia mau nggak mau dia kerjakan juga di situ. Nah, waktu dia lapar, dia pengen makan ampas, ya, makanan babi itu yang jadi itu udah paling rendah banget lah, ya. Tapi nggak boleh. Nah, pada saat itulah dia merasa, dia ingat betapa banyaknya karyawan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Udah, kalau gitu mending balik aja lah, ya, ngaku dosa aja, dan aku bilang, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Ya udah, aku nggak pantas jadi anak lagi, jadikan saja aku salah seorang upahan. Karena kalau kerja padamu Bapak, ya, yang sudah pasti makanan itu berlimpah karena engkau nggak pernah pelit, ya. Belum lagi nanti bicara mungkin soal gaji, fasilitas dan sebagainya. Lalu anak bungsu ini kembali kepada bapaknya. Nah, itu pertobatan, ya. Setelah dia menyadari keadaannya. Jadi setelah dia mengalami yang disebut ini, bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan dan pukulan membersihkan lubuk hati. Saudara, di Alkitab ada cerita mengenai Yakub, ya. Yakub itu kerja, kalau diperhatikan dia total bekerja ada 20 tahun, ya, kurang lebih. 14 tahun itu sebagai
bayaran supaya bisa resmi menikah ya dengan Rahel dan juga Lea ya. Kemudian 6 tahun itu dia bekerja, mengumpulkan hartanya, lalu dia lari. Nah, waktu dia lari, ya dia kembali ke rumah orang tuanya. Itu sebenarnya ada firman yang dia dapat ya. Dia cerita sama istri-istrinya ya, sama Rahel, ya, sama Lea, ya. Ya, dia bilang Tuhan menampakkan diri, ya, pulanglah kembali ya ke Betel ya, datang ke sana gitu. Nah, kemudian akhirnya Yakub mempersiapkan semuanya ya, kemudian dia lari meninggalkan Laban. Dia bawa istri-istrinya, dia bawa anak-anaknya, lalu dikejar sama Laban. Lalu kalau kita baca lebih jauh, akhirnya Yakub tuh bergumul dengan Tuhan sampai semalaman, sampai pagi, lalu dipukul pangkal pahanya sehingga dia terpelecok. Nah, lalu dia pegang malaikat Tuhan yang bergumul dengan dia itu dan dia bilang, aku tidak akan biarkan kau pergi kecuali kau memberkati aku. Ya, jadi dia udah mulai bergantung penuh sama Tuhan. Nah, kalau lebih lanjut dibaca, dia ketemu Esau. Esau yang tadinya Yakub pikir nih bakal membunuh dia ya. Kemudian ternyata Esau itu berubah. Esau peluk Yakub dan mereka saling menangis dan kemudian mereka berbaikan kembali ya. Kemudian Yakub itu meneruskan perjalanannya, tetapi dia berhenti. Nah, dia berhenti di Sikem. Di situ anak perempuannya yang namanya Dina itu diperkosa. Nah, setelah itu abang-abangnya Dina ini marah ya, anak-anaknya Yakub yang lain itu. Mereka merancang satu strategi, mereka minta supaya yang memperkosa Dina ini disunat ya. Semua laki-laki yang ada di situ disunat. Nah, karena ini naksir berat ya, yang senang sama Dina ini, yang memperkosanya. Lalu akhirnya mereka semua mau disunat. Nah, pada saat mereka sedang kesakitan, menahan sakit karena baru disunat, lalu penduduk di kota itu dibantai semua ya. Baru Yakub menegur anak-anaknya, kalian ini membuat masalah. Bagaimana kalau nanti seluruh kota ini menyerbu kita? Lalu abang-abang Dina bilang, kenapa adik kami diperlakukan seperti perempuan sundal? Nah, kemudian Yakub dan anak-anaknya mereka berangkat lagi. Nah, berangkat seperti yang diperintahkan awalnya. Dan kalau kita baca di kitab Kejadian itu, maka kedahsyatan yang dari Tuhan melingkupi Yakub dan keluarganya sehingga mereka tidak dikejar. Kenapa bisa begitu? Karena memang perintah Tuhan itu adalah kamu harus kembali ke Betel, tempat tugu di mana telah kau urapi di situ. Tapi Yakub berhenti di tengah jalan. Nah, waktu dia berhenti di tengah jalan tuh celah terbuka ya. Jadi tidak melakukan kehendak Tuhan dengan sepenuhnya, itu membuat ada celah ya. Sehingga kemudian anak perempuannya itu diperkosa ya. Walaupun setelah itu ya tetap bisa menjadi baik ya dan sebagainya. Tapi yang saya mau cerita adalah kisah itu menunjukkan bahwa Tuhan menggunakan banyak hal untuk mengajar kita, bicara kepada kita. Tapi bukan kehendak Dia untuk membuat masalah dalam hidup kita. Ya. Bukan Dia yang mengirimkan penyakit supaya kita bertobat. Bukan Dia yang membuat kita misalnya, ya ada orang-orang yang jahat sehingga mengalami masalah-masalah yang nggak perlu. Ya, seperti saya cerita tadi, ada yang masuk penjara. Ya, karena mungkin hal-hal yang harusnya dia nggak lakukan. Ya, banyak alasan ya. Ada orang-orang karena mungkin berada dalam satu tekanan tertentu, ya mau nggak mau, akhirnya dia harus bertindak sesuatu yang dia kira itu sudah nggak ada jalan lain lagi. Ya, sehingga akhirnya waktu dia lakukan, akhirnya melanggar hukum, ya ditangkap, masuk penjara. Ya. Nah, selama di penjara akhirnya dia belajar, dia minta ampun, dan dia berbalik lagi kepada Tuhan. Lalu dia mungkin jadi melayani Tuhan sungguh-sungguh. Lalu dia bilang, Tuhan pakai penjara untuk mengajar saya. Ya, di satu sisi betul, tapi bukan Tuhan yang membuat kamu masuk penjara. Ya. Kita perlu bedakan itu. Ya. Memang kalau kita mendidik anak kita gunakan tongkat. Tapi kan kita nggak pukul dia semau kita. Ya. Kita ajarin dengan baik.
Kalaupun kita gunakan tongkat, kita akan pukul mungkin di betisnya atau di pantatnya sehingga itu tidak melukai, dan kita harus tahu bagaimana menghajar, menghukum, mendidik dengan benar ya, bukan karena emosi kita ya. Kita perhatikan coba Mazmur 32 ayat 8. Ini hal pertama sebenarnya yang Tuhan mau kita tangkap ya. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Sebenarnya ini, Tuhan itu mau mengajar kita dengan tuntunan yang sangat lembut, yaitu lewat tuntunan mata. Mata dia tertuju kepada kita, mata kita mesti tertuju kepada dia. Sehingga kita bisa menangkap bahasa dari tatapan mata itu. Dia mau mengajar dengan lemah lembut. Dia adalah Tuhan yang mendidik, dia mengajar ya, menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh ya. Nah, tapi kalau kita ini bandel ya, di ayat berikutnya mengatakan begini, janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak memiliki pemahaman, yang mulutnya harus dikendalikan dengan tali dan kekang, agar kegeraman mereka tidak akan mendekatimu. Ya, jadi jangan seperti kuda atau bagal ya, yang mesti di tali les kekang ya, mesti bahkan kalau kuda itu kan ada kacamatanya, ya lihat ke depan. Ya tujuannya supaya dia lihat ke depan. Ya harusnya nggak seperti itu ya. Kita perlu ingat bahwa Tuhan kita Tuhan yang baik. Dia selalu mau menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Nggak perlulah kita seperti kuda atau bagal yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Ya nggak perlu seperti itu. Ya milikilah hati yang selalu mau diajar, hati yang lemah lembut ya, sehingga kita menjadi orang yang terdidik dengan baik tanpa mengalami hal-hal yang memang nggak perlu kita alami ya. Ngapain mesti mengalami kesulitan ya. Tapi ya ada beberapa hal yang itu terpaksa harus dilalui supaya terdidik dengan baik ya. Jangan seperti kuda atau bagal yang harus dikendalikan dengan tali les dan kekang ya. Jadilah orang yang penurut senantiasa di hadapan Tuhan supaya kita bisa menikmati yang terbaik dari Tuhan. Haleluya. Amin.